Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan perihal the failure concept. Ini adalah konsep kegagalan. Di kelompok 3 ini kita akan kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Yang pertama ini ada Fahri Aprianto, kemudian ada Duta Fioni, kemudian ada Fauzan Afansyah, ada Yazid Abdussalam, kemudian ada saya sendiri, Rika Veronica, selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan kali ini. Untuk itu, kita mulai ke slide berikutnya. Untuk slide pertama dan yang kedua ini akan dipaparkan oleh Mas Fahri Aprianto. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada failure konsep atau konsep kegagalan, di mana konsep kegagalan ini yaitu penghentian kemampuan peralatan untuk melakukan fungsinya yang semestinya. Nah, dalam konsep kegagalan ini memiliki beberapa faktor atau elemen, yaitu yang pertama ada primer, dan juga secondary atau sekunder. Itu faktor primer itu yaitu faktor internal, di mana sebuah kegagalan itu disebabkan oleh faktor yang tidak bersangkutan dengan faktor lain. Kemudian untuk faktor sekunder atau faktor eksternal ini yang disebabkan oleh faktor luar dari si peralatan itu sendiri. Next. Nah, di sini ada sebab peningkatan kegagalan. Kemungkinan terjadinya kegagalan dapat meningkat seiring berjalannya waktu dan juga waktu pengoperasian si peralatan. Dalam berjalannya waktu ini, si peralatan memiliki masa aktifnya atau masa yang sudah ditentukan oleh pabrikannya. Kemudian juga untuk waktu pengoperasian, hal ini yang menyebabkan si peralatan ini kekurangan atau keausan dalam segi fungsinya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih kembali kepada Mas Fahri Aprianto yang telah memaparkan slide kedua dan ketiga, kemudian slide keempat dan kelima ini akan dipaparkan oleh Mbak Duta Fioni. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Status kesalahan atau kegagalannya yang pertama ada downtime. Downtime ini adalah penghentian operasional industri atau mesin yang dilakukan oleh mesin itu sendiri. Yang kedua yaitu uptime. Uptime itu ada 4. Yang pertama ada operating time atau waktu operasi. Kedua standby time atau waktu siaga. Ketiga ada idle time atau waktu menganggur. Keempat ada external disable time atau waktu non-aktif eksternal. Selanjutnya ada waktu pemeliharaan. Ada 2, yaitu waktu pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif itu pemeliharaan yang dilakukan dengan interval waktu di mana inspeksi berkala dilakukan pada mesin untuk mengetahui peningkatan pemakaian pada komponen dan substansinya. Yang kedua, yaitu waktu pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif itu adalah tindakan perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan atau kemacetan yang terjadi berulang kali. Prosedur ini diterapkan pada peralatan atau mesin yang sewaktu-waktu dapat rusak, yaitu ada beberapa faktor, yaitu penundaan teknis. Kedua, waktu lokalisasi.
ketiga waktu koreksi, dan 4 waktu check out. Saya kembalikan kepada moderator lagi. Iya, terima kasih kepada Mbak Duta Fioni yang telah memaparkan dari slide 4 sampai dengan slide ke-5. Kemudian di slide ke-6 sampai ke-7 ini akan dipaparkan oleh Mas Fauzan Novansyah. Kepadanya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang model data kegagalan. Nah, model data kegagalan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah urgensi, fungsi dasar, dan fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi tersendiri ini dicabangkan lagi menjadi 2, yaitu fungsi distribusi kegagalan empiris dan teoritis, dan fungsi distribusi kegagalan Weibull dan analisis Weibull. Nah, untuk semua ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Maka slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah urgensi data kegagalan. Nah, di sini data kegagalan memiliki peran penting. Hal tersebut dikarenakan kegagalan bisa untuk diprediksi dan cepat ditanggapi. Nah, maksudnya adalah kita dapat menentukan kemungkinan dapat terjadi. Namun, kita tidak dapat memprediksi kapan kegagalan akan terjadi. Akan tetapi kita dapat menentukan berdasarkan informasi terbaik yang kita dapat, seperti ketika melakukan pemeliharaan preventif, atau bisa juga menerima informasi dari data yang sudah ada. Oleh karena itu, urgensi data kegagalan ini yang ada di pabrik atau di industri menjadi aset mendasar untuk manajemen pemeliharaannya. Itu mengenai urgensi data kegagalan. Selanjutnya adalah fungsi dasar data kegagalan. Di sini fungsi dasar kegagalan itu dapat dikelompokkan dengan sebagai berikut ini. Fungsi kepadatan probabilitas kegagalan, yang kedua fungsi distribusi probabilitas kegagalan, fungsi reliabilitas, dan tingkat kegagalan. Nah, secara umumnya, fungsi dasar data kegagalan adalah untuk mengelompokkan kegagalan dalam basis data yang ditentukan dalam periode tertentu. Jadi, misal kita punya 4 mesin. Nah, dalam periode tertentu kita membuat data kegagalannya. Misal mesin 1, apa saja jenis kegagalannya, dan berapa kali kegagalan tersebut terjadi. Mesin 2, mesin 3, mesin 4 pun data seperti itu. Nah, fungsinya adalah agar kita tahu mesin tersebut biasanya kegagalannya apa sih. Ketika kita sudah tahu, maka untuk menghadapi periode selanjutnya, kita sudah siap akan kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sedikit jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, sangat luar biasa Mas Fauzan Novansyah. Terima kasih juga. Kemudian slide 8 dan 9 ini akan dipaparkan oleh Mas Yazid Abdul Salam. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini ada mengenai fungsi distribusi data kegagalan empiris. Atau data yang diperoleh dari hasil observasi dan penelitian. Nah, fungsi data empiris ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, data sudah tervalidasi, dan yang kedua, mengembangkan dan cross-check data sebelumnya. Kemudian mengenai fungsi distribusi data teoritis, atau data yang diperoleh dari hasil berpikir, atau teori-teori untuk melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya, kemudian mengenai analisis Weibull. Nah, fungsi probabilitas kegagalan dapat dimodelkan menjadi 4. Yang pertama, fungsi bahaya menurun. Kemudian yang kedua, fungsi bahaya yang konstan atau fungsi bahaya yang meningkat. 3, parameter informasi yang signifikan. Dan yang keempat, pengaplikasian yang praktis secara konvensional. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Yazid Abdul Salam yang telah memaparkan materi di slide 8 dan 9. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri,
Kak Karnika. Untuk langkah-langkah analisis Weibull ini, yang pertama itu kelompokkan data dalam urutan peningkatan atau kegagalan. Kemudian ada perkirakan fungsi distribusi kegagalan menggunakan metode peringkat median untuk setiap waktu dan mempertimbangkan sensor data. Kemudian pada probabilitas Weibull kertas logaritma ganda dengan waktu kegagalan masing-masing kelompokkan pengamatan. Selanjutnya ini ada pasangkan titik tersebut ke garis lurus, dapatkan nilai parameter fungsi distribusi Weibull. Yang kelima ini kemudian ada periksa penyesuaian yang lebih baik untuk kurva dengan cekungan ke bawah. Selanjutnya ada periksa lagi uji kesesuaiannya. Yang terakhir ada dapat interval kepercayaan. Jadi di sini itu kita diberitahukan perihal langkah-langkah dari analisis Weibull ini. Karena untuk lebih jelasnya lagi, akan kami tayangkan video perihal penjelasan analisis Weibull. Want to do a Weibull analysis is we need to determine what our TTF or time to failures are. So we start with the installation date all the way through the current date. And in between, we have failures. So the time or the interval in between those failures is what we call the time to failure. So in this case, we have 20 days, 170 days, 220 days, and 190 days. So those are our time to failures. So the next thing we're going to do is we're going to create a distribution analysis, a Weibull distribution, to be able to determine what is the frequency of failure and what is the pattern of failure. This looks really complicated, but don't worry. I've got an Excel spreadsheet I'm going to give you at the end of this video. That'll make it super easy. So you don't have to be a statistician or a mathematician. All you got to do is plug in a few numbers and boom, you'll get the results. So one of the outputs of a Weibull analysis is the beta value or the shape factor. This is going to indicate our failure pattern as well as the slope of the probability form. Now, a great way to see this is to see it on the reliability bathtub curve. So for instance, if we have a beta value of less than 1, that means we're having an early life failure, meaning it could be an installation issue, it could be a defective part, but for whatever reason, it's failing very quickly after we install or start the part or start the component. If we get a beta value equal to 1, that would indicate that we're having random failures. Random meaning it can happen today, tomorrow, 6 months from now, or 10 years from now. Time is really not a factor. And finally, if our beta value is greater than 1, we're having wear out failures, meaning we get some sort of life, and then the component or the equipment begins to deteriorate over time. The second output of a Weibull analysis is the eta value or the characteristic life. This indicates the expected life, the point where 63.2% of the population has failed. It's a little bit better indicator of mean time between failure, as mean time between failure is just a straight average, where using a Weibull analysis, you get a much closer estimate of what the actual expected life is. So getting back to our example, we had a TTF value of 120 days, 170 days, 220, and 190. And when we run that through the Weibull analysis, we end up with, although there's many plots, one of them is the cumulative distribution function. So where you have time on the x-axis and probability of failure on the y-axis, you can kind of see how the distribution works. So if you came over to, say, 200 days, you would see that you had a probability of failure of right around 70%. One of the great things about a Weibull analysis is it allows us to look into the future and determine what the probability of failure is based on previous performance.
Now, let's say, for example, we've got a pump and it's been running for 30 days, and the boss wants to know, will it make it another 120 days before we have our next outage? And if we run the math, it shows that there's a 31.22% chance of having a failure between now and 120 days from now, considering the fact that we've already run for 30 days. Hey, thanks for watching. And as promised, you can check out our website at Ya, berikut itu sudah kami tayangkan perihal analisis Weibull ini. Kemudian distribusi Weibull ini banyak digunakan dalam analisis andalan yang berkaitan dengan umur atau rentan waktu. Contohnya rentan waktu di mana sebuah peralatan mungkin akan rusak atau sudah berfungsi ini karena suatu peralatan yang tidak berfungsi ini bisa kita prediksi kapan tidak berfungsinya, dan juga kita dapat melakukan jadwal pemeliharaannya. Mungkin sekiranya segitu saja dari kelompok 3. Saya Rika Veronica pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.